Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa berkumpul dan belajar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Sebelum kita mulai acara presentasi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator dan pemateri yang pertama, yaitu Baskara. Selanjutnya ada pemateri yang kedua, yaitu Cahyani. Pemateri yang ketiga Deliana, dan pemateri yang terakhir Husnul Khotimah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Materi yang pertama itu pengertian pemasaran bank syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita telah mengenal istilah pemasaran dan penjualan dalam suatu kegiatan organisasi perusahaan. Padahal dari kedua istilah tersebut memiliki pemahaman yang berbeda, baik dari sisi orientasi dan konsep yang digunakan. Penjualan berorientasi pada produk yang telah ada dan berusaha agar barang tersebut dapat terjual sebanyak mungkin. Terkadang untuk melakukan ini, seseorang penjual memanfaatkan ketidaktahuan dari pembeli terhadap produk yang dijual oleh penjual. Penjual selalu menggunakan bujuk rayu, manipulasi kualitas, bersumpah palsu untuk membujuk dan meyakinkan pembeli. Semuanya ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dari hal tersebut. Maka penjual akan merasa terpuaskan, akan tetapi ketika mengetahui bahwa kualitas barang tidak seperti yang disampaikan penjual, maka akan dapat dipastikan si pembeli tidak akan membeli kembali dan memberitahu pihak lain agar tidak membeli di tempat di mana ia merasa tertipu. Selanjutnya itu konsep pemasaran bank syariah. Menurut Muhammad, bahwa untuk memahami konsep pemasaran diperlukan mengetahui istilah-istilah yang mendasari pemasaran, yaitu antara lain kebutuhan needs, keinginan atau want, permintaan demand, produk, nilai atau value, biaya cost, kepuasan satisfaction, pertukaran exchange, dan pasar market. Mungkin sekian pemaparan-materi dari saya. Saya lanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Cahyani Lestari. Kepannya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang keinginan dan pentingnya nasabah bank syariah. Nasabah adalah setiap orang yang datang ke bank untuk bertransaksi. Setiap orang yang menelpon ke bank yang mendapatkan informasi, dan setiap orang atau teman sejawat yang ada di kantor atau satu bagian lain atau cabang lain. Pepatah pemasaran mengatakan nasabah adalah raja, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas. Kemudian nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah, sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syariah. Keinginan-keinginan yang harapannya dapat diperoleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tersenyum kepadanya. Kemudian yang kedua, disapa dengan ramah. Yang ketiga, disebut namanya saat berkomunikasi. Yang keempat, ada didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya. Yang kelima, ingin benar-benar dipahami. Kemudian yang keenam, penjelasan atau jalan keluar sesuai dengan keinginannya. Yang ketujuh, akan surprise bila penjelasan atau jalan keluar biasa dilihat lebih dari yang diinginkan. Kemudian yang kedelapan, tidak membagi perhatiannya dengan hal-hal lain. Yang kesembilan, cepat tanggap dan akurat. Yang kesepuluh, hal istimewa pada dirinya menjadi pujian. Kemudian yang ke-11, penjelasan pasti mengapa harus menunggu.
Kemudian yang ke-12, tidak disalahkan atau didebat. Yang ke-13, penjelasan logis bila terjadi penolakan. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih dan kesan akhir yang manis. Kemudian, apa sih pentingnya nasabah bagi bank syariah? Pentingnya nasabah bagi bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank ibarat ikan, nasabah ibarat air. Kemudian yang kedua, nasabah yang membayar gaji kita. Yang ketiga, membuat kita kehilangan nasabah lain. Yang keempat, membantu kita mendapatkan nasabah lain. Dan yang terakhir, menentukan diri bank. Sedangkan teknik yang dapat membantu kita dalam pengenalan pasar antara lain. Teknik pengelompokan pasar berdasarkan yang pertama ada lokasi tempat tinggal seperti desa, pinggiran, kota, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jenis kelompok konsumen. Contohnya seperti kelompok perumahan, flat, perumahan, apartemen, ruko, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kelompok usaha. Contohnya perseroan, koperasi, agen, waralaba, dan lain-lain. Kemudian ada konsumen industri. Contohnya ada pabrik, home industry, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga demografis berdasarkan tingkat pendapatan. Contohnya tinggi, menengah, rendah. Kemudian ada umur. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Kemudian di sini ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian pendidikan, ada SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, psikologis berdasarkan yang pertama ada gaya hidup, siklus gengsi pola pemakaian. Kemudian ada tren, kecenderungan atas sesuatu yang terbaru atau fashion, contohnya fashion. Kemudian materi yang terakhir ada siklus kehidupan produk. Siklus hidup produk menggambarkan tahap-tahap yang berbeda dalam sejarah penjualan suatu produk. Tahap-tahap ini berhubungan dengan kesempatan dan masalah yang berbeda mengenai strategi pemasaran dan laba potensial. Dengan mengidentifikasi tahap suatu produk berada atau tahap yang akan dicapai, perusahaan dapat memformulasikan rencana pemasaran dengan lebih baik. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cahyani atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Deliana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu strategi pemasaran bank syariah. Setelah kita mengetahui sasaran yang hendak kita tuju, kita harus mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang dimiliki bank syariah, yaitu dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman melalui analisis SWOT. Untuk mengukur strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama ada strategi pengembangan pasar, yang kedua ada strategi pengembangan produk, yang ketiga ada strategi diverifikasi produk, dan yang terakhir atau keempat yaitu strategi penetrasi pasar. Nah, dari strategi umum dan keempat tadi dapat kita jadikan sebagai pedoman, yaitu untuk langkah selanjutnya dan untuk meminimalisir ancaman yang kita hadapi dengan menggunakan analisis SWOT. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Deliana atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Husnul Khotimah akan melanjutkan materi tentang bauran pemasaran. Adapun komponen-komponen bauran pemasaran, yang pertama itu ada produk yang merupakan barang atau
segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau ditawarkan pada konsumen. Yang kedua itu ada price atau harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkannya. Nah, yang ketiga itu ada promosi, merupakan satu-satunya alat bauran yang pemasarannya digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan. Yang keempat itu ada pun place atau saluran distribusi, itu tempat merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang disediakan untuk konsumen sasaran. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi komponen yang mempengaruhi bauran pemasaran. Yang pertama itu ada jenis pasar produk. Pada jenis pasar produk ini tingkat pemanfaatan alat promosi sangat bervariasi antara pasar konsumen dan pasar industri. Yang kedua itu ada strategi dorong lawan, strategi tarik, yang merupakan sebuah bauran pemasaran perusahaan untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga itu ada kesiapan tahap pembeli. Alat-alat pemasaran mempunyai nilai efektivitas yang tidak sama di beberapa tingkat kesiapan konsumen. Nah, ada pun materi selanjutnya yaitu ada lingkungan pemasaran bank syariah. Di dalamnya ada faktor-faktor internal dan eksternal. Di dalam faktor internal ada pun produk bank syariah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, serta produk jasa. Yang kedua itu ada organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Yang ketiga itu ada penjualan secara pribadi. Pemasaran mengharapkan adanya transaksi, sehingga ada laba yang didapatkan setelah transaksi. Yang keempat ada reklame. Reklame merupakan alat yang langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Yang kelima itu ada distribusi fisik, yang merupakan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Yang keenam itu ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran menurut Philip dan Kevin ada 3 jenis, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran jasa. Yang ketujuh ada harga. Kebijakan terhadap harga yang diterapkan dalam produk merupakan suatu yang dapat mempengaruhi adanya permintaan. Yang di dalam faktor-faktor eksternal, yaitu yang pertama ada ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berkembang dan merupakan kekuatan untuk menciptakan teknologi yang baru. Yang kedua itu ada persaingan. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Yang ketiga itu ada kekuatan ekonomi, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Yang keempat ada kekuatan sosiologis. Masyarakat merupakan kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima itu ada kekuatan psikologis, yang merupakan kondisi individu, konsumen, maupun kelompok yang sangat mempengaruhi terhadap pemasaran. Yang keenam itu ada faktor politis dan yuridis. Ini keputusan pemasaran sangat dipengaruhi. Baik, terima kasih kepada Husnul Khotimah atas penyampaian materinya. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Mari kita tutup acara presentasi ini dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.